Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Jempol Game. Oke, kali ini kita akan menerbangkan pesawat Garuda Indonesia. Dan di sini aku akan menerbangkan pesawat Garuda dengan tragedi atau musibah. Musibahnya nanti gini. Ini nanti waktu aku take off atau terbang, nanti posisinya pesawatnya tidak aku segera take off kan, tapi aku biarkan di landasan terus sampai rodanya nanti lepas atau hilang. Oke, ini kita mulai terbang. Di sini kecepatan mungkin sampai 200 knot, nggak aku take off kan, nggak aku naikkan. Oke, perhatikan nanti ada ada kayak seperti kepulan asap itu dan percikan api itu waktu itu bertepasan dengan rodanya mulai lepas. Oke, kita perhatikan di sini pesawatnya. Oke, sudah tuh goyang-goyang, pesawatnya ada goyang-goyang itu. Itu pertanda kecepatan sudah sangat tinggi banget. Harusnya take off. Ini itu terbakar itu, mulai asap mengepul dan nanti ada percikan api. Nah, itu percikan api. Nah, kita langsung take off aja karena itu sudah tidak ada rodanya. Oke, sekarang kita udah take off. Sekarang kita perhatikan posisi rodanya nanti benar-benar tidak ada atau rusak lah atau hilang, dan itu gearnya aku berkali-kali aku coba masukkan nggak bisa masuk, nggak bisa nutup karena rodanya nggak ada. Mau nutup apa, mau masukkan apa karena rodanya nggak ada. Nah, dari sini aku juga berinisiatif, kalau nggak ada rodanya nggak mungkin kan kita akan mendaratkan di jalan raya atau di daratan atau di mana. Kalau nggak di air, ini pesawatnya aku buat percepat. Rencana ini aku akan mendaratkan di tepian laut atau di laut lah atau di air lah, intinya seperti itu. Seperti kita mengingatkan kalau tidak salah tahun 2002 itu pesawat Garuda juga melakukan pendaratan darurat di perjalanan dari Lombok ke Yogyakarta kalau tidak salah. Itu mesinnya mati ketinggian berapa itu karena mesinnya mati karena menembus awan es atau istilahnya badai es di atas kan terjadi badai es. Jadi mesinnya itu mati semua dan pesawatnya tidak bisa sampai di lokasi Yogyakarta, tidak sampai. Jadi dia kaptennya itu langsung mengarahkan di mana landasan yang aman selain di daratan, yaitu ya di air. Bertepatan dengan itu airnya Bengawan Solo kan tidak salah itu ya sedikit masih banyak. Jadi kaptennya itu langsung mengarahkan pesawat Garuda itu ke Sungai Bengawan Solo. Nah, dari kejadian itu dalam pendaratan semuanya selamat semua, cuma satu awak kayaknya itu tidak terselamatkan karena nggak salah itu terbentur karena terjadi benturan. Oke, itu pesawat Garuda itu dikapteni atau dipiloti sama Kapten Abdul Rozak. Oke, di sini kita akan memperagakan pesawat ini untuk mendarat di air. Apakah berhasil? Ini semua sudah aku buat flop 3 flopnya ke flu, spolinya ketiga, dan kecepatannya ini aku usahakan di atas 50 knot. Nanti kalau di bawah 50 knot nanti pesawatnya flag atau daya dorongnya tidak kuat nanti. Oke, di sini aku masih mengatur flagnya sama spoiler supaya nanti pendaratannya lebih halus lagi. Mudah-mudahan nanti berhasil. Aku belum pernah untuk mendaratkan pesawat ini di air, karena kalau aku mendaratkan di air terus pasti gagal terus. Di sini mudah-mudahan berhasil, dan aku sudah lihat tutorialnya di YouTube yang lainnya, cara mendaratkan untuk dibuat ketiga flapnya dan spoilernya ketiga. Dan itu ternyata juga masih belum berhasil. Ini aku coba buat full flapnya sama spoilernya 3. Dan ini posisinya aku usahakan pesawatnya masih di atas 150 knot ya, supaya nanti pendaratannya lebih halus. Ternyata untuk mendaratkan pesawat di air itu benar-benar susah, bro. Ini aja aku masih membutuhkan berulang-ulang kali untuk belajar mendaratkan pesawat ini. Oke, ini pesawatnya kok makin lama makin naik ya, makin di atas 1000 feet ya lama-lama ya. Aduh, susah. Oke, ini tenaga sudah 125 knot, ini aman enggak ini ya? 125 knotnya aman enggak ini? Mungkin masih di ketinggian masih bisa dikendalikan lah. Ini masih 800 feet.
Kecepatan sudah mulai di atas 150 knot, 400 feet. Oke, masuk ke 400, masih 400. Belum turun ini. Aduh, sulit banget. Ini aku takutnya nanti terjadi flak nanti masalahnya kalau di kecepatan di bawah 150 knot ini. Ini sudah di bawah 150 knot ini. 200, sudah masuk 200. Oke, kita perhatikan di sini. Apakah berhasil? Aduh, masih terlalu keras. Alah. Oke, kita ulangi lagi, bro. Tadi masih gagal. Kita ulangi lagi untuk pendaratannya. Ini perhatikan itu bagian sayapnya itu, Bu. Itu ada sebagian sayapnya yang mulai terangkat itu. Flapnya sudah masuk ke full dan spoilernya masuk ke 3. Dan kecepatannya kita perhatikan lagi, dan ketinggian masih di atas 1000 ini. Oke, nanti kita mengusahakan ini apa itu yang mendarat tuh bagian ekor belakang dulu, jangan bagian depan. Kalau bagian depan atau bagian hidung nanti menukik dia malah hancur malahan. Itu teori sih, tapi mudah-mudahan nggak bisalah aku mendaratkan pesawat ini. Kalau saya perhatikan di sini pendaratan Garuda tahun 2002 kemarin itu, aku tak acungi jempol yang namanya Kapten Abdul Razak itu betul-betul hebat banget. Ini aja aku mendaratkan di simulator ini. Apa berhasil ini? Tes, lumayan, tapi masih aku ulangi lagi ini. Itu lumayan. Di sini aku coba mendaratkan di tepian pantai. Kalau kita mendarat di laut yang dalam, takutnya nanti pesawatnya kalau terjadi apa akan tenggelam. Tapi kalau di pantai ya minimal kerusakannya nggak tenggelam lah, dia masih bisa terlihat badannya. Di sini, oh ya, untuk mendaratkan pesawat di air, di sini juga ada permintaan kemarin ya, di bawah ini aku tunjukkan. Nah, ini permintaannya itu untuk mendaratkan pesawat di air. Ternyata mendaratkan di air itu sangat sulit banget. Ini perhatikan aja. Ini siaran ulangannya yang tadi. Oke, seperti itu hasilnya. Nah, lumayan lah. Oke, gini kita coba buat yang lebih halus lagi. Ternyata betul-betul sulit ini. Kalau bisa mendarat di air itu biasanya untuk pendaratannya lah, masuk di airnya ada percikan air. Ini cuma bentar banget ini, kurang sempurna ini menurut aku ini. Oke, kita coba cari alternatif lain. Ini tak pilih bagian apa ya, nggak tahu lah. Oke, kita perhatikan aja pendaratan ini. Oke, udah kelihatan tuh bayangannya. Oke, kita mulai. Ada nih terjadi flak tadi. Kita perhatikan nanti dia akan terjadi flak. Flak itu apa ya? Tenaga dorongnya kurang itu di ya kan. Terjadi flak. Oke, kita langsung ulang lagi cara pendaratannya. Aku benar-benar salut sama Kapten Abdul Razak yang mendaratkan pesawat Garudanya pesawat Boeing ya kalau tidak salah ya. Boeing berapa tuh lupa aku. Itu mendaratkan di Bengawan Solo, aku mengacungi jempol banget itu. Itu benar-benar pendaratan yang luar biasa. Rata-rata penumpangnya selamat semua, cuma awak kabinnya atau awaknya atau krunya lah mungkin yang nggak selamat, cuma satu terjadi benturan waktu pendaratan. Makanya untuk para penumpang memang harus diwajibkan memakai sabuk pengaman dan ikuti protokol dari pramugari yang mengarahkan para penumpang supaya selamat. Oke, kita coba mendaratkan lagi di sini. Apakah berhasil ini? Dan kita perhatikan pesawatnya mulai halus. Aduh, nggak turun malah naik pesawatnya, payah ini. Tuh sebenarnya tadi udah berhasil sebenarnya kalau udah mendarat. Dan ini sudah bagian tepian pantai bener ini. Ini daratan atau tepian ini nggak tahu ini. Kita coba mendaratkan sini. Jelas. Oke, masih di tepian laut. Tadi masih ada percikan air. Oke, kita ulang lagi pendaratan pesawatnya ini. Ini bagian replaynya yang tadi. Bagian replaynya tadi kita coba perhatikan. Tadi kan sempat mau menyentuh air, cuma gagal karena naik lagi. Sebenarnya itu tepat itu tadi untuk. Nah, ini perhatikan. Nah, di sini kan sudah mulai ya tuh udah banget itu, bagus banget itu. Tuh, sayangnya dia pesawatnya mulai naik lagi. Kurang handal. Ini aja untuk RFS ini untuk mengendalikan pesawat memang betul-betul sulit. Betul-betul aku kagum sama Kapten Abdul Razak untuk mendaratkan di air. Memang jenius lah menurut aku sih. Kalau menurut yang lain nggak tahu lah.
Mudah-mudahan Kapten Abdul Razak sampai sekarang nggak tahu posisinya gimana, nggak tahu ya, mudah-mudahan diberikan kesehatan, kesegaran dan keselamatan dan rezeki yang melimpah. Itu doaku pada Abdul Razak. Oke, di sini pesawatnya aku masih belajar untuk mendaratkan pesawat mendarat di air, dan aduh terjadi flak lagi ini. Oke, kita perhatikan siaran ulangannya di sini. Ya tuh, udah deket banget, udah tinggal dikit lagi loh. Sebenarnya kok ya naik lagi pesawatnya itu. Tuh, padahal rodanya nggak ada, bener nggak bisa dimasukkan, bener itu tuh rodanya nggak bisa dimasukkan. Oke, ini perhatikan ini. Set, oke. Tuh kalau di tepian pantai dia tidak akan tenggelam karena badannya masih ada di tepian pantai. Oke, ini ulangi lagi. Aku berkali-kali bro ini untuk mendaratkan pesawatnya berulang-ulang kali. Dikit lagi oh, kurang masuk. Ini aku berulang-ulang kali coba memasukkan mendarat pesawat di air gagal juga ya kan, flek lagi kan. Ini coba siaran ulangannya ini. Tuh sebenarnya dah pas sebenarnya. Tuh pesawat yang naik lagi. Aduh, sulit bro untuk mengendalikan pesawat di sini, memang betul-betul sulit. Itu aja mendekati sama air membutuhkan ketepatan ya terjadi flek. Ya, di sini aku berulang entah sampai berapa kali aku mengulangi pendaratan pesawat di air ini. Tuh, dia kan tuh gagal lagi. Ini udah berapa kali kesekian aku belajar untuk mendaratkan di air ini. Ini pertanyaan permasalahannya karena aku mendaratkan di air ini terjadi jadi rodanya kan terlepas, makanya aku terpaksa untuk mendaratkan pesawat di air. Karena kalau tidak ada roda kita mendaratkan di jalan raya atau di daratan kan langsung kena bodi ya, bodi kan panas terjadi percikan dan mengakibatkan meminimalisir terjadinya kebakaran lah istilahnya. Tapi kalau di air kan untuk menimbulkan percikan api kan mungkin sedikit lah tidak terjadi, kecuali kalau pesawatnya jatuh menukik ke bawah itu masuk ke air, itu mungkin ya bisa terjadi seperti itu. Oke, di sini aku masih berulang-ulang kali untuk mencoba mendaratkan dan oke itu masih oke kita ulangi lagi ya, masih terjadi kendala terus. Dan ini yang terakhir kali aku mengulangi lagi, sudah lumayan lah ini, perhatikan ini aku buat lambat ini. Ini gerakan lambat tes. Tuh dia mendarat di air tapi nggak begitu sempurna. Kita ulangi lagi di sini. Ini pergerakan pendaratan pesawat di air tadi, ini bagian replaynya. Oke, kita bisa melihat dari sinematik, gambar sinematik di sini. Oke, bagi para penonton jangan lupa klik subscribe, like dan share ke teman-teman, dan besok lagi kita akan memainkan pesawat apalagi ya kurang tahu, atau di aplikasi yang lain. Oke, jangan lupa ya tadi yang aku minta, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe. Bye.